Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Hadirin sekalian dan mitra muslim rahimakumullah. Insyaallah bulan yang sangat kita rindukan kehadirannya, Ramadan akan segera tiba. Ramadan adalah bulan yang Allah istimewakan, yang keistimewaan itu tidak Allah berikan di bulan yang lain. Banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan ini yang menunjukkan akan keagungan keistimewaan Ramadan itu. Di antaranya bahwa Allah sengaja tetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya terakhir di bulan Ramadan ini. Tentu itu bukan tiba-tiba, bukan kebetulan, tapi dengan sengajaan Allah SWT untuk memberikan kemuliaan. Ramadan ini Allah tetapkan Rasul yang paling agung, yang paling mulia sebagai penutup para nabi dan rasul di bulan ini. Yang kedua, Allah juga tetapkan di bulan ini peristiwa, yaitu turunnya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan ini. Quran sebagai penutup kitab-kitab Allah SWT yang penyempurna kitab sebelumnya, dan juga petunjuk kita yang apabila kita berpegang tidak akan sesat selamanya. Syahrul Ramadan alladzi unzilal Quran. Ramadan juga bulan yang agung yang diantaranya Allah jadikan Ramadan sebagai waktu yang dengan sengaja, tentunya bukan kebetulan, Allah tetapkan satu rukun Islam, puasa. Di mana puasa itu sebagai satu rukun Islam, suatu ibadah, dia ibadah yang tidak tertanding oleh ibadah apapun juga. Dari sisi pahalanya, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, semuanya kalah dengan puasa dari aspek pahalanya. Ramadan juga waktu di mana Allah SWT jadikan waktu-waktunya semuanya barokah. Rasul menjelaskan itu dalam sebuah hadisnya, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan sebagai syahrun mubarak. Mubarak karena waktunya semuanya waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa ini senjata kita orang muslim. Rasulullah mengatakan, likulli muslimin da'watun mustadabatun yad'u biha fi Ramadan. Setiap muslim itu ada saat-saat doa yang mustajab ketika dipanjatkan selama Ramadan. Ramadan waktunya barokah karena semua ibadah-ibadah, baik di malamnya atau di siangnya, semuanya ibadah yang menjadi penghapus dosa-dosa kita. Allah katakan, Rasulullah sampaikan bahwa ibadah malam itu menghapus dosa, dan itu satu bulan penuh, bukan di awalnya, bukan di akhirnya. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah yang didasarkan atas iman dan semata-mata niatnya mencari Allah, maka ibadah malam Ramadan akan menjadi penghapus dosa. Sama, ibadah siangnya sama demikian juga. Rasulullah untuk ibadah siangnya mengatakan juga dalam hadis Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di siang hari Ramadan dilandaskan atas iman dan semata-mata niatnya mencari Allah, maka puasa siang hari itu akan menjadi penghapus dosa. Itu satu bulan penuh, bukan di awalnya, bukan akhirnya. Ramadan semua malamnya Allah jadikan momentum untuk membebaskan hambanya dari neraka. Rasulullah mengatakan, fa inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa aminar. Bahwa sesungguhnya Allah pada setiap Ramadan membebaskan hamba-hamba dari neraka. Nah, itu sebagian kecil dari keagungan Ramadan. Dijelaskan Quran atau Sunnah, baik secara eksplisit atau implisit. Pertanyaannya bagi kita adalah, benarkah kita sudah mengagungkannya? Benarkah kita sudah mengistimewakannya? Khawatir kalau tidak kita lakukan, sebenarnya Allah lakukan. Allah sengaja mengistimewakan Ramadan, mestinya kita menyambutnya. Khawatir kalau kita tidak mengistimewakan,
termasuk yang Rasul sampaikan lewat sabdanya tentang Lailatul Qadar. Misalnya kata Rasulullah, man hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapat kebaikan-kebaikannya, dia akan terhalang oleh mendapat kebaikan semuanya. Karena itu jemaah sekalian, maka untuk menyambut kesengajaan Allah untuk menjadi Ramadan sebagai bulan yang istimewa itu, yang agung itu, maka mestinya kita sambut dengan mengistimewakan Ramadan, dengan melakukan upaya yang optimal, dengan persiapan yang optimal, dengan penyambutan yang optimal, dan melaksanakan semua rangkaian ibadah juga yang optimal. Karena memang Allah itu tidak mau ibadah yang kita lakukan dengan sekenanya, dengan sebisanya. Rasul menjelaskan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan dalam segala hal untuk dilakukan cara ihsan yang terbaik saja. Nah, agar kita bisa menyambutnya, melaksanakan ibadah itu dengan istimewa, maka di antara yang perlu kita lakukan adalah berilmu tentang apa itu ibadah-ibadah yang istimewakan itu. Agar ibadah kita lakukan berdasarkan ilmu, sehingga keistimewaan akan bisa kita raih. Nah, ibadah teristimewa jamaah sekalian, mitra muslim, di Ramadan itu adalah puasa. Kenapa istimewa? Bangkah teristimewa karena puasa itu ibadah, sekali lagi, tidak tertandingi pahalanya oleh ibadah apa saja. Rasul mengatakan dalam hadisnya, kullu amali bini adama al hasanatu bi asyri amthaliya ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal hamba Allah itu kebaikannya akan dilipat gandakan pahalanya 10 maksimal 700 kali lipat saja. Allah mengatakan hadis qudsi, yaqulullah illa shauma fa innahu li wa ana ajbi. Kecuali puasa saja, karena dia untukku, maka akan melipatkan ganda pahala yang tidak terhingga. Karena itulah suatu hari pernah ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili datang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk minta nasihat dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku untuk melakukan satu ibadah saja yang dengannya aku dapat manfaat pahala besar. Maka wasiat Rasulullah kepadanya, alaika bisawmi fa innahu la mathala. Berpuasalah Anda, karena puasa itu ibadah yang enggak tertandingi pahalanya. Para ulama mengatakan pahala puasa itu yang masuk dalam golongan yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar 39 ayat 10. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar, termasuk yang puasa ini, akanlah sempurnakan pahalanya dengan sempurnaan pahala yang tidak terhingga pahalanya. Namun jemaah sekalian, mitra muslim, bahwa pahala istimewa dari puasa itu tentu baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Dan puasa benar itu adalah puasa yang sesuai tuntunan Rasul saja, bukan yang lain. Kalau boleh saya gambarkan secara global, puasa yang benar itu adalah puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Maksudnya dengan puasa itu kita tidak cukup untuk sekedar nggak makan, nggak minum saja. Tapi dengan puasa itu kita harus wajib untuk mempuasakan semua syahwat anggota badan kita ini. Ya, syahwat perut kita, syahwat lisan kita, syahwat tangan kita, syahwat semua syahwat. Sebab orang tua puasanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri, tapi lisannya nggak terkendali, tangannya nggak berpahala. Rasul mengatakan hadis Bukhari ini, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada atau amahu wa syarabah. Orang itu kalau puasa tetapi masih berkata dusta, berbuat jahat, berbuat jahil, maka Allah enggak menghiraukan, enggak pun. Maka Rasulullah berpesan kepada kita dalam hadis Bukhari Muslim ketika puasa itu dengan sabda beliau, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang di hari yang berpuasa, pesan Rasulullah, fala yarfuth, jangan berkata kotor, wala yafsuk, jangan berbuat fasik, berdosa, wala yashab, jangan membuat gaduh, wa insabau ahadun au qatalahu, kalau ada yang mencacinya, mencelanya, mengajaknya bertikai, fal yakul, hendaknya dia mengatakan, inni shaim, saya sedang puasa ini tidak mau berkata kotor, berbuat fasik,
membuat gaduh, mencaci, mencela, bertikai, semua merusak pahala puasa. Itu puasa yang benar. Nah, puasa yang benar demikian adalah puasa yang berpotensi untuk menghadirkan pahala yang tidak ada batasnya, yang akan mengantarkan kita meraih derajat takwa. Nah, puasa yang benar demikian jamaah sekalian, dalam Islam baru akan sah kalau memenuhi 2 syarat. Ini syarat ini mengikat, satu syarat nggak terpenuhi nggak sah. Syarat pertama adalah syarat yang mengikat semua ibadah. Artinya semua ibadah itu baru akan sah sebagai ibadah kalau syarat ini terpenuhi, yaitu niat. Niat itu apa? Dalam hati kita meniatkan saat ibadah apa saja, termasuk puasa, bahwa saya ibadah ini hanya untuk merespon perintah Allah, bukan yang lain. Itulah ikhlas. Nah, niat puasa wajib dan puasa sunnah dibedakan. Kalau puasa sunnah boleh di siang hari asal belum lewat duhur. Tapi puasa wajib niatnya harus di malam hari. Rasulullah mengatakan, man lam yubayyitis syiyam fala shauma lahu. Yang belum niat di malam hari enggak sah. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan kita itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Ketika nanti di akhir Sya'ban, saat kita tidur ba'da Isya, belum ada informasi besok Ramadan, karena mungkin ru'yah belum berhasil, ulama belum umumkan. Kita tidur, bangunnya subuh baru bangun. Saat subuh bangun dikasih tahu tadi malam diumumkan hari ini Ramadan, karena tahun subuh nggak sah, harus kayak kodok nanti. Tapi untuk puasa berikutnya insya Allah nggak salah. Karena apa? Niat itu hati, bukan harus diucapkan. Maka orang terlalu taraweh otomatis mestinya niat. Karena nggak tarawih kecuali malam Ramadan. Apabila sahur nggak mungkin kecuali niat untuk puasa. Itu untuk hari berikutnya. Yang pertama. Yang kedua, puasa kita itu akan sah terikat dengan waktu. Jadi puasa itu terikat dengan waktu. Di luar waktu nggak sah. Subuh sampai maghrib. Misalnya setengah menit belum maghrib, ibu-ibu misalnya keluar darah haid, batal otomatis. Setengah menit karena di luar waktunya. Nah, ketika 2 syarat terpenuhi, maka potensi ibadah kita akan sah. Cuman akan sempurna pahalanya kalau kita ikut sunnah Nabi dalam puasa, dan Allah perintahkan kepada kita untuk ikut sunnah itu. Surat 331, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa sunnah puasa itu? Banyak. Di antaranya pesan Rasulullah hadis Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur karena ini penuh barokah. Artinya kalau nggak makan sahur berarti banyak hilang barokahnya. Cuman sahur itu aktivitasnya, waktunya waktu sahar. Waktu sahar itu di akhir malam. Para ulama berbeda antara sepertiga akhir atau bahkan seperempat akhir malam. Maka orang itu kalau tarawih, ba'da tadarus, kok kemudian mengatakan saya kayaknya malas bangun malam ini, sahur sekarang, nggak sahur, makan malam itu. Waktu akhir. Nah, akhir waktu sahur itu adalah datangnya subuh, bukan tarhim. Tarhim itu masih cukup 1 piring untuk kita, 10 menit itu. Kenapa kok subuh? Rasulullah menjelaskan, Rasulullah itu punya 2 muadzin, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Maktum. Ini kadang-kadang bergantian. Yang sering Bilal di malam hari sebelum subuh. Rasul mengatakan, idza sami'tum bilalan yu'adzinu fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum. Kalau kalian mendengar Bilal adzan, sahur kalian, makan minum sampai kalian mendengar Abdullah adzan, karena Abdullah adzannya subuh saja. Itu akhir sahur. Cuman kalau sahur itu lebih baik hati-hati. Anas itu mengatakan Rasulullah itu jeda waktunya antara sahur dan subuh kurang lebih masih bisa baca ayat 50 ayat. Tapi bagi mereka yang sahur di akhir waktu, kemudian dengan tidak sengaja sahur tiba-tiba dengar adzan, gelas sudah diangkat, maka yang diangkat itu nggak boleh ditaruh. Hadisnya riwayat Hakim Sahih ini, Rasul mengatakan, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatu minhu. Kalau kalian sedang sahur, tiba-tiba ada dengar gelas sudah diangkat, perintah Rasul jangan ditaruh ini sampai menyelesaikan maksudnya, ya diminumnya.
Itu yang tidak sengaja, nggak boleh dengan sengaja megang gelas terus. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menyegarkan buka. Pesan Rasulullah hadis Bukhari Muslim, tasahharu wala yazalun nasu bi khairin ma ajal fitro. Manusia ini akan senantiasa terjaga dalam kebaikan puasanya selama mau menyegarkan bukanya. Istilahnya takjil, ya, segerakan. Maka datang waktunya bismillah langsung minum, nggak tunda-tunda lagi. Yang ketiga, ini pesan Rasulullah, senjata kita ini memperbanyak doa selama puasa, semuanya mustajab, khususnya saat berbuka nggak tertolak. Hadisnya inna lisoimi dakwatan la turaddu inda fitri. Sesungguhnya bagi setiap yang puasa itu ada saat doa nggak tolak saat berbuka. Doanya apa? Bebas. Cuman ada doa sunnahnya. Tambah lagi nggak apa? Doa sunnahnya itu adalah zahabal dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Doa ini Rasulullah pilihkan untuk kita dengan memakai kata kerja masa lalu, mavin, past tense, bukan present tense, bukan future tense. Artinya apa? Zahabal dhama'u, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruku, telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru insyaallah, dan insyaallah Allah telah tambah pahala. Nah, oleh karena doanya pakai kata kerja masa lalu, dibacanya setelah berbuka dan bukan sebelum berbuka. Kalau sebelum berbuka berarti kita menyalahi sunnah. Kenapa? Nggak menyegerakan buka. Padahal buka itu doanya satu saja, apa? Samilah bismillah saja, nggak ada doa lain. Allah berkelana juga doif. Ya bismillah, harus kalau makan samillah udah cukup. Nah, kalau kita baca ini memperlambat. Yang kedua, kalau kita baca sebelum berbuka kita bohong. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, masih haus kok kita. Ya. Wabtal uruh, telah basah masih kering kok kita. Maka dibaca setelah buka. Itu doa. Sunnah yang keempat ini sangat penting, akan melipat gandakan pahala puasa, yaitu memberikan buka kepada yang sedang puasa. Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayang kusam ajri syai'un. Barang siapa yang memberikan buka kepada satu orang saja yang berpuasa, dia akan dapat pahala puasa persis pahala yang Allah berikan kepada yang berbuka tanpa mengurangi. Artinya apa? Kalau kita sedang puasa memberikan buka satu orang saja, hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Puasa kita dan pahala puasa dengan memberikan buka itu. Dan buka itu tidak harus 1 paket makanan, meskipun itu lebih baik. 1 gelas air mineral itu buka, 1 biji kurma itu buka. Karena itu untuk Ramadan ini sebetulnya kalau kita ingin melipatkan ganda puasa kita pahalanya, sisihkan misalnya setiap hari 20.000 saja. Belikan 1 kotak air mineral, isinya 48 itu, taruh di Masjid Irsyad ini. Hari itu kita dapat puasa 48 plus 1 49 kali 1 bulan, banyak. Dan itu tidak harus diminum. Yang penting tidak kita antarkan. Niat itu kalau benar langsung tercatat pahala. Rasulullah mengatakan hadis Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Orang kalau niatnya benar dengan melakukan kebaikan, maka akan dapat pahala meskipun belum dikerjakan. Yang penting niat benar, beli kita antarkan, jangan beli ditaruh di rumah, nggak benar namanya itu. Nah, itu 4 sunnah. Nah, berikutnya puasa yang kita sudah lakukan demikian rupa ini bisa batal. Nah, yang batal puasa itu ada 5 yang disepakati. Pertama, makan dan minum dengan sengaja saja. Hadisnya ini sahih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Rasulullah mengatakan, man nasya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innallaha at'ama wa saqa. Orang itu kalau lupa saat puasa, makan minum kenyang, ingat, berhenti, Rasulullah teruskan, lanjutkan. Kenapa? Allah sengaja itu. Sengaja ingin memberikan makan dia minum. Maka sebagian ulama mengatakan kalau orang itu saat puasa lupa benar-benar makan minum, ingat, berhenti, teruskan, doanya alhamdulillah. Kalau istighfar itu dosain, kata sengaja diberi nikmat kok alhamdulillah. Ini pertama. Yang kedua adalah dengan muntah dengan sengaja. Hadisnya
manis taqa'a amdan falyaqdi, yang jangan mutah wajib mengqadha batal. Yang ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja, dengan masturbasi, onani, tapi yang mimpi siang hari keluar nggak masalah. Yang keempat, ibu-ibu dengan keluar haid atau nifas itu otomatis batal meskipun setengah menit sebelum maghrib. Dan yang kelima, dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, masing-masing yang batal puasa ini ada konsekuensinya. Ada yang wajib mengqadha seperti orang safar, seperti orang sakit, haid, tapi ada yang wajib fidyah, ada yang wajib qadha dan qadha sekaligus, dan ada yang fidyah, qadha dan sekaligus kafarah. Nanti beda-beda. Itu namun hak tahu bahwa fidyah sebagai konsekuensi bagi yang nggak puasa, wanita hamil menyusui misalnya, ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak sepuh, lanjut usia, yang sakit kronis misalnya, itu fidyah itu harus dalam bentuk makanan, nggak boleh uang. Jadi jemaah sekalian, ada 3 ibadah harta yang Allah sebut dengan kata-kata to'am, nggak ada alternatif. Apa itu? Fidyah, surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu makanan untuk orang miskin. Yang kedua kurban, surat 22 Lahad ayat 36. Kata Allah, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqan al-mu'tar. Kalau hewan sembelih sudah mati, jatuh, makan dan bagian dalam bentuk makanan. Kalau zakat fitrah Allah sebutkan dalam hadisnya, tuhrotetu matan lil masakin, makanan. Maka itu nggak boleh. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ada kan praktisnya uang. Hari raya nggak butuh beras lagi kok uang. Ibadah itu bukan masalah praktis nggak praktis, sunnah nggak sunnah. Kalau mau praktis-praktis, bolehkah kita saat kurban nggak bagi-bagi daging, nggak nyembelih kambing, bagi-bagi uang? Nggak boleh. Kan nggak butuh beras. Sama saat kurban itu kadang-kadang orang nggak mau kambing juga kok kalau serok. Tetap harus ini beras atau makanan jadi nggak apa-apa kalau fidyah. Itu fidyah. Dan fidyah itu segera dibayarkan lebih bagus. Itu ibadah pertama yang istimewa sekali. Yang kedua, ini istimewa sekali yaitu namanya qiyamul Ramadan. Sholat malam tarawih bahasa kita. Ini istimewa karena penghapus dosa ini. Cuman sunnahnya sholat malam itu, tarawih itu berjamaah di masjid dan selesainya bareng imam, nggak motong. Kenapa berjamaah di masjid? Pada Rasulullah 2 malam saja. Tapi Rasulullah berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah para khalifah. Khalifah melanjutkan. Nah, dan sunnahnya sampai tuntas selesai, nggak motong imam. Hadisnya Tirmidzi Dawud sahih, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai bareng imam, akan ditulis dia pahala bagaikan sholat semalam seuntuk. Tarawih ini nggak ada batas maksimal rakaat. Berapa saya boleh? Boleh 11, boleh 13, boleh 21, 23, 30 boleh. Yang nggak boleh nggak tarawih. Cuman sekali jangan motong, karena ada kadang-kadang begini, karena malam mau nambah lagi, dia taruh ke masjid. Tapi ada niat nambah, maka ketika imam witir pulang dia nggak sunnah, pahalanya sedikit. Kalau ingin pahala penuh tuntas nambah malam nggak apa-apa, tapi nggak witir lagi. Itu jangan. Maka itu kalau kita itu inginnya sholat 11 rakaat, milih masjid 11, jangan 23 motong nanti. Sama kalau ingin kita 23, milih 23, itu bebas saja pilihannya itu. Nanti motong kalau nggak. Nah, tentang jumlah rakaat tarawih jangan pernah didebatkan. Ini suatu hal yang telah terjadi dalam sahabat, enggak saling mengingkari. Maka Ibnu Hajar mengatakan, ketika mensyarah hadis Bukhari mengatakan begini, sesungguhnya perbedaan jumlah rakaat tarawihnya sahabat itu adalah perbedaan yang bersifat variatif, bukan perbedaan kontradiktif. Kata beliau, sahabat Rasul itu kalau salat tarawih kadang-kadang 11 rakaat saja, tapi panjang-panjang sampai banyak bertumpu ketungkat. Kan 1 rakaat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kadang-kadang panjang rakaatnya tapi dengan ayat pendek-pendek. Itu mereka pilih sesuai dengan kesiapan mereka masing-masing. Enggak perlu. Kalau kita lihat di Mekah, Madinah, Masjidil Haram itu dari dulu 23 ya.
Dan tidak dikatakan di sana NU Muhammadiyah, nggak ada NU Muhammadiyah di sana. Itu boleh semuanya. Sekali lagi di Masjid Haramnya 23, masjid sebelahnya banyak pilihan. Maka orang Arab itu kalau sholat tarawih milih kesiapan masing-masing, kadang di Masjidil Haram, kadang-kadang yang lain sesuai kejaman masing. Itu sholat tarawih sebagai ibadah istimewa Ramadan. Yang ketiga yaitu meningkatkan infak di Ramadan. Kenapa meningkatkan? Karena infak itu bukan Ramadan saja. Infak itu beda dengan zakat. Zakat itu hanya mengikat orang kaya saja. Infak itu bukti iman, maka dia mengikat setiap muslim kaya dan miskin. Karena itu suatu saat pernah ada seorang sahabat minta izin berinfak. Saat Rasulullah mobilisasi dana, ada proyek ini. Nah, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan untuk kali ini saja saya nggak infak. Rasulullah mengatakan kepadanya, wabima tadkhul jannata idzan. Kalau Anda nggak infak, Anda mau masuk surga dengan apa? Bukti iman. Maka Allah pun sebutkan bukti sifat pertama penghuni surga. Orang bertakwa itu Allah sebutkan surat yang ketiga Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Penghuni surga itu ialah saat hidup dulu senantiasa infak, ada lapang atau sempit, kaya atau miskin, itu infak. Di Ramadan sunnah ditingkatkan. Kenapa? Rasul mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, meningkat pahalanya. Maka Rasul pun dikatakan oleh Ibnu Abbas, hadis Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan nas wa kana ajwata ma yakun Ramadan hina yalqal Jibril wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin yudarsul Qur'an wa kana ajwata bil khairi karihil mursalah. Ibnu Abbas mengatakan, hadis Bukhari Muslim, ada Rasulullah SAW itu adalah orang paling dermawan. Namun ketika Ramadan memuncak, khususnya saat Jibril datang, dan Jibril setiap malam mendatangi Rasulullah, berarti 1 bulan penuh. Bahkan digambarkan bagaikan angin yang berhembus kencang sangat banyak, karena nilainya lebih. Apalagi nanti sebagiannya kita wujudkan dalam bentuk buka puasa. Ada. Baik, mungkin sementara itu kita hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan untuk poin-poin berikutnya sebelum nanti masuki sesi tanya jawab. Silakan Ustaz Agung. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan beberapa amal istimewa yang dianjurkan untuk kita tingkatkan di Ramadan. Karena ibadah Ramadan sebenarnya ibadah biasa juga kok. Ada sholat, ada infak, ada, tapi di Ramadan ditingkatkan. Nah, ibadah yang lain yang mesti harus kita tingkatkan yaitu interaksi kita dengan Al-Quran. Quran itu kitab yang Allah jadikan sebagai petunjuk hidup kita, diturunkan di Ramadan ini. Kita nggak mungkin menjadikan Quran sebagai petunjuk kecuali berinteraksi dengannya. Maka semua proses yang kita lakukan dalam upaya kita untuk menjadikannya sebagai petunjuk, semua ibadah yang luar biasa. Allah mengatakan tentang Quran itu dalam Al-Quran surat 38 Shad 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran ini kitab aku turunkan kepada penuh barokah ini, semua barokah. Semua prosesnya barokah. Apa saja itu? Pertama ada perintah Allah untuk Quran ini, Rasulnya yaitu belajar dan mengajarkan. Dan itu dijadikan sebagai barometer oleh kebaikan seorang muslim. Rasul mengatakan hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu ialah yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua yaitu perintahnya membaca. Allah katakan misalnya surat 29 ayat 45, utlu ma uhiya. Baca yang diwahyukan itu. Membaca Quran juga perintah wajib. Dia ibadah yang kalau kita lakukan nggak paham pun dapat pahala. Kita baca alif lam mim 3 huruf itu 30 kebaikan. Kalau kita konsisten istiqomah bukan 10 ditambah lagi. Orang konsisten ibadah itu nilai pahalanya ditambah dari biasanya. Allah katakan surat yang ke-35 Fatir ayat 29-30, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyum ujurahum wa yazidum min fadli. Orang-orang yang senantiasa baca Quran, senantiasa infak, senantiasa
Allah akan sempurnakan Pak, dan ditambah lagi. Itu baca Quran. Nggak cukup. Perintahnya berikutnya apa? Mendengarkan. Nah, karena itu jaminannya akan dapat rahmat Allah. Nah, Rasul itu biasa saat ketemu sahabatnya mengatakan, ya Abdullah baca, aku dengarkan. Allah katakan tentang perintah ini dan pahala yang akan berikan, surat 7:204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alkum tarhamun. Enggak cukup bacanya. Proses berikutnya adalah mengkajinya. Kita berkumpul, baca, mengkajinya. Ini kalau kita lakukan, Allah bangga. Dan Allah berikan 4 jaminan langsung. Hadisnya Muslim, Rasul mengatakan yang pertama, hafathumul malaikah. Allah mengutus malaikatnya untuk menjaganya, mendoakannya. Yang kedua, wasyiyat umur rahmah. Akan liputi dengan rahmat Allah. Kita masuk surga dengan ibadah kita, dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu Allah berikan di antara dengan mengkaji Al-Quran. Yang ketiga adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan sebut-sebut, bangga-banggakan di hadapan malaikatnya. Ini mengkajinya. Nggak cukup. Proses terakhir adalah dengan mentadaburinya untuk dilaksanakan. Inilah Quran diturunkan. Lihat dabur ayat. Tadabur artinya apa? Dihayati untuk dilaksanakan. Ini Quran. Nah, Rasulullah bercerita kepada kita, setiap Ramadan tiba, Jibril itu datang kepadaku. Untuk apa? Untuk mudarasah, untuk mengkaji Al-Quran ini. Dan itu Jibril datangnya 30 hari, setiap malam datang untuk mengkaji. Cerita Nabi ini sebagai isyarat bagi kita pun agar kita jadikan Ramadan juga momentum untuk mengkaji Al-Quran sebagai buku petunjuk kita itu. Kita nggak mungkin menjadikan petunjuk kecuali kita mengkajinya. Itu. Kemudian jamaah sekalian, saya akan tambah banyak semua ibadah yang penting baik. Tapi saya akan tambahkan, ketika nanti kita bisa dipertemukan Allah dengan 10 akhir Ramadan, itu puncak Ramadan. Kita harus meningkatkan ibadah kita, potensi kita, semangat kita. Kenapa? Ini puncaknya. Dan salah satu indikasi keberhasilan ibadah kita yang lalu itu ketika semakin hari semakin meningkat. Ada riwayat begini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumu mithla amsi fahuwa khasirun, wa man kana yaumu aswa min nasi fahuwa maghfur. Barang siapa yang hari ini ibadahnya lebih baik yang kemarin, itu yang sukses. Yang sama rugi, yang lebih buruk itu tertipu. Maka Rasulullah itu mencontohkan langsung akan dari semakin meningkat. Bahkan kalau 10 akhir Ramadan, bahkan 20 kadang-kadang dikatakan Aisyah sadda mi'zarah wa aiqadha ahla wa ahya laila. Mengencangkan ikat bangannya, semangatnya tinggi, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya. Enggak tidur di malam hari. Kenapa puncaknya di sini? Apalagi kita tahu salah satu malamnya adalah Qadar. Yang apabila ibadah malam itu nilai ibadah kita lebih baik dari ibadah 10 bulan. Dan itu adanya di malam akhir Ramadan, enggak tentukan kapan waktunya. Enggak pernah. Maka itu jangan pilih-pilih. Meskipun ada seorang sahabat desak begini, Rasulullah kapan sih? Rasulullah menjawab fil autar, di malam-malam ganjil. Cuman bagi kita sulit. Kenapa? Penetapan bulan itu bukan wahyu. Ijtihad ulama bisa salah bisa benar. Maka kadang-kadang di Indonesia yang enggak bermadhab ini kadang-kadang 4 hari ganjilnya beda-beda. Maka enggak usah pilih-pilih. Setiap malam saja itu. Nah, pesan saya untuk kita semuanya, kalau kita saat menunggu datang Lailatul Qadar itu waktunya lama ya, mulai maghrib sampai subuh. Upayakan untuk menvariasikan ibadah kita. Jangan melulu satu ibadah. Sholat, capek sholat, zikir, capek zikir, doa, capek doa, baca Quran, capek doa, baca Quran, dengarkan, capek doa, berdiri, infak. Untuk apa? Agar ibadah kita itu yang lebih baik dari 10 bulan, bukan sholat saja. Baca Quran kita lebih baik, baca Quran 10 bulan, doa kita lebih baik, doa 10 bulan, maka variasikan. Maka Rasulullah itu kalau 10 akhir Ramadan iktikaf, kadang-kadang 20 hari. Iktikaf itu artinya berdiam. Maka iktikaf itu ibadahnya personal, enggak komunal lagi. Diam satu tempat, bahkan suatu saat diceritakan Rasulullah pernah iktikaf di suatu tempat, menantunya ada di belakangnya, baca Quran keras, Rasulullah berdiri, ya Ali latar bikor, jangan kekeraskan bacaan, mengganggu. Itu kalau iktikaf, karena iktikaf itu ibadah personal, maka
lakukan ibadah yang bervariasi, ngantuk ganti ibadah, ngantuk ganti ibadah lagi. Itu untuk ibadah di 10 akhir Ramadan. Kemudian sebagai penutup ibadah Ramadan, jangan lupa untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu kecil, hanya 1 sok saja, tapi fungsinya besar. Fungsinya apa? Rasulullah mengatakan tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafat. Dia membersihkan bagi yang berpuasa dari kotoran-kotoran yang merusak puasanya. Kita nggak mungkin bersih kok. Masalahnya zakat fitrah itu waktunya sempit. Pembagiannya hanya 2 hari saja, yaitu 2 hari sebelum hari raya sampai sebelum sholat id. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan untuk zakat fitrah itu kepada kita, ughnuhum anis soal fi hadzal yaumi. Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitrah agar tidak minta-minta saat hari raya. Kalau kita berikan awal Ramadan dimakan, minta lagi nanti. Maka sahabat Rasulullah semua sepakat paling cepat pembagiannya 2 hari sebelum raya. Tentang penyerahannya bebas, tapi pembagiannya 2 hari sebelum raya. Maka itu pekerja amil zakat fitrah itu harus ekstra kerjanya. Kenapa? Waktunya sempit, kadang-kadang banyak. Maka dia sebelum datang waktunya mestinya punya data siapa yang berhak. Sehingga zakat terhimpun langsung bagikan. Jangan sampai zakat terhimpun baru cari-cari siapa yang berhak. Yang kedua, dia harus ukur kapasitasnya. Berapa membantu nanti? Jangan kapasitas untuk bisa menjagi 1 ton menerima 2 ton, nanti dosa nanti. Yang ketiga, karena ini waktunya sempit, Rasulullah itu kalau Idul Fitri sholatnya disiangkan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan ini. Karena sholat nggak terbagi nggak sah. Sementara fungsinya besar, maka disiangkan. Nah, Rasulullah kalau sholat Idul Fitri makan dulu. Untuk apa? Karena siangkan untuk memberikan kesempatan beberapa wanita ambil zakat untuk pembagian zakat. Itu zakat itu. Berikutnya jamaah sekalian, jangan pernah lupa juga nanti untuk ikut sholat id. Sholat id itu syiar Islam ya. Syiar itu artinya didemonstrasikan. Maka Rasulullah yang wanita haid pun suruh keluar. Untuk itu Rasulullah sunnahnya itu kalau kita keluar menuju mushola, sunnahnya takbir keras-keras. Jangan malamnya ketika menjelang sholat. Yang kedua, sunnahnya di lapangan bukan di masjid. Demonstratif ini. Bahkan wanita pun yang haid keluar dan pulangnya pun lewat jalan lain. Ini sholat Idul Fitri dan sunnahnya agak disiangkan. Kemudian untuk penyempurnaan lagi, sempurnakan puasa Ramadan kita nanti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Hadisnya Muslim, Rasul mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, itu ibaratnya dia akan dapat pahala sebagai puasa 1 tahun penuh. Nah, untuk puasa Syawal ini Bapak Ibu sekalian, mitra muslim boleh tidak berurutan dan boleh mendahulukan sunnah ini sebelum qadanya tuntas. Jadi wajib itu tidak harus lebih dulu dari sunnahnya. Kalau wajibnya waktunya masih longgar, nggak harus wajib dulu, harus enggak. Karena sekali lagi wajib itu kalau masih longgar boleh sunnah. Contohnya begini, Rasulullah itu datang perintah haji tahun 6 Hijrah, sholat sebelum Hijrah, puasa zakat 2 Hijrah, haji 6 Hijrah. Tapi Rasulullah melaksanakannya tahun 10 Hijrah, ada waktu 4 tahun. Dan Rasulullah itu umrohnya 4 kali yang sunnah. Yang 3 dilaksanakan sebelum haji semuanya. Yang 1 bersama haji. Artinya apa? Sunnah boleh didahulukan selama wajibnya itu belum habis waktunya. Sama nanti ibu-ibu misalnya yang punya kodok banyak, kalau khawatir kalau mengkodok Syawal hilang momentum Syawalnya, boleh sunnah dulu baru kodoknya nanti, yaitu sampai akhir Sya'ban. Bahkan Aisyah bercerita beliau pernah mengkodok Ramadannya bulan Sya'ban. Berarti apa? Mendahulukan sunnahnya juga. Jamaah sekalian, makanya itu mungkin sementara beberapa ibadah yang mungkin sangat dianjur untuk dilaksanakan agar kita bisa meraih kebaikannya dan bisa meraih gelar takwa dengannya. Amin. Silakan. Baik, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab nanti satu persatu ya, karena memang saya tidak menggunakan pena untuk mencatat nantinya. Sebelumnya mitra muslim yang berbahagia yang saat ini menyimak Suara Muslim Radio Network, ada banyak hal tadi yang Ustadz Agung sampaikan agar kita bisa mengagungkan bulan suci Ramadan.
karena ada banyak peristiwa di bulan ini, dan ini bukan secara tidak sengaja Allah berikan, semuanya sudah Allah rancang begitu ya, sehingga kita harus melakukan yang pertama adalah ilmu tentang bulan suci Ramadan dan tentang ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, salah satu untuk menuntut ilmu tersebut adalah majelis kita malam hari ini. Semoga nanti ketika melaksanakan puasanya pun juga ilmunya sudah benar, bukan karena katanya-katanya, dan juga melaksanakan dengan keyakinan. Saya buka untuk sesi tanya jawab. Oke, Bapak mohon maaf bisa mendekat. Monggo Pak. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran waktunya. Jadi begini, saya mau bertanya, kalau sepengetahuan saya itu ada hari yang punya penghulu namanya Sayyidul Ayam, hari Jumat. Itu katanya hadis, saya kurang tahu. Kemudian yang kedua, yang tadi Jalan bilang bahwa kalau penghulunya bulan namanya Ramadan, Sayyidul Syuhur. Saya nggak tahu itu hadis apa. Kemudian begini, saya ingin tahu juga kira-kira kalau seandainya dipadankan misalkan kata Sayyid dengan khair, karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa atau masa terbaik adalah masaku. Atau kira-kira bisa nggak padankan bahwa penghulunya masa, penghulunya qurun itu adalah zaman Nabi kan? Atau Sayyidul Qurun, kira-kira bisa enggak gitu. Kemudian waktu, kemudian ada waktu yang terbaik, katanya malam, karena di Quran sering di depannya walaili, kemudian di belakangnya wan nahari. Yang terbaik katanya di sepertiga malam terakhir. Kira-kira kalau itu dipadankan dengan Sayyidul Mawaqit atau Sayyidul Awqat bisa enggak? Kemudian yang kedua, karena ini penting, karena begini, kalau kita melihat, kita sering Ramadan itu adalah merupakan momen ketika perang pertama Badar dan momen Nabi mengakhiri perang Tabuk kan begitu ya. Itu penting saya kira, karena apa? Kita sering bermimpi tentang Izzul Islam tapi konkretnya kurang konkret. Jadi kira-kira bisa terinspirasi dengan bulan Syawal Ramadan itu. Kemudian yang kedua adalah di surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah mengatakan di ending ayat la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di ending belakangnya yang 187 itu mengatakan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Pertanyaannya, mengapa pakai kalian dan belakang pakai mereka? Ada orang mengatakan itu bukan la'alla, bukan taroji, tapi la'alla li tahqiq, itu sungguh-sungguh katanya. Kira-kira bagaimana? Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak. Satu dulu ya, karena langsung dijawab Ustadz. Tadi ada 3 kalau tidak salah, pepadanan antara Sayyid dengan Khair. Misalnya kan Sayyidul Ayyam itu bulan Jumat, kemudian ada Sayyidul Syuhur Ramadan. Tapi di sisi lain kan juga ada redaksi Khairul Qurun. Nah, ini apakah bisa dipadankan? Misalnya Khairul Qurun itu diganti jadi Sayyidul Qurun, atau antara Sayyid dan Khair ini apakah bisa dipadankan dua kosakata ini? Termasuk juga tadi misalnya di walail wan nahar, misalnya itu disebut dengan Sayyidul Mawaqit ya, waktu yang juga paling utama. Kemudian yang kedua, momentum Ramadan, selain yang Ustaz sampaikan tadi, beliau juga menyampaikan ada perang Badar di sana dan juga perang Tabuk ya. Ini untuk meningkatkan semangat mungkin dijelaskan Ustaz. Dan yang terakhir, kenapa di surah ayat 183 Al-Baqarah itu ujungnya la'allakum tattaqun dengan antum ya kalian, kemudian di ayat 187 la'allahum yattaqun dengan hum ya. Ini dia mengatakan sebagai tahqiq atau sebagai apa perbedaan dua ayat ini? Silakan Ustaz. Baik, jadi semua ciptaan Allah itu tidak ada yang jelek. Semua baik. Semua hari baik, tapi hari terbaik adalah Jumat. Semua nabi baik, tapi nabi terbaik ada Muhammad. Semua bulan baik, tapi bulan Ramadan bulan terbaik. Jadi sekali lagi nggak ada yang nggak baik, semua baik. Cuman ada penghulunya. Nah, khair sama Sayyid itu sinonim saja.
sama-sama baiknya. Sayyidul ayam, khairul ayam sama. Cuman kata-katanya yang beda. Jadi sekali lagi semua ciptaan Allah nggak ada yang buruk. Tapi kalau bulan yang terbaik itu kan judulnya kan bulan hurum kan. Kata Allah dalam surat Taubah 36, inna iddatasyuhuri syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqna minha arba'atun hurum. Cuman Ramadan lebih istimewa karena banyak yang Allah berikan. Jadi sekali lagi sayyid sama khair itu sama saja. Gitu. Terus kedua apa? Momentum perang Badar dan perang Tabuk untuk. Jadi memang Ramadan itu bukan murni ibadah mahdhah. Ibadah sosial yang juga sama akan mengantarkan ketakwaan. Target ibadah cuma takwa. Jadi takwa itu sebagai ukuran kemuliaan hamba itu hanya bisa diraih dengan ibadah saja. Maka itu Allah katakan ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal la'allakum tattaqun. Puasa pun kutiba alaikumus syiyam kama kutiba la'allakum tattaqun. Jadi target ibadah itu cuma lah takwa. Cuman ibadahnya harus benar tadi. Puasa yang akan takwa kalau puasa kita total, kalau bukan puasa yang parsial tadi. Sama ibadah itu sama. Jadi maka kalau ibadah puasa itu Rasul mengatakan yang akan menghapus dosa itu apa? Imanan wahtisaban. Iman yang benar dulu, niatnya juga benar dulu. Kemudian total cara pelaksanaannya. Jadi itu tentang takwa sebagai target jami'ul ibadah. Ataupun yang kutiba alaikumus karena mukhatabnya kalian. Iya. Kalau yang lainnya kan mereka ya lahum. Jadi kum sama hum itu kan berkaitan dengan siapanya, kamu atau dia. Kalau dia kalau hum kalau mereka akum ini puasa kan kutiba alaikumum. Jadi alakum tatakwa. Baik, di sini kalau di 187 ini kan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Linnas kan? Ya, linnas kan mereka ada dhamir ini. Linnas la'allahum yattaqun gitu kan? Iya, kalau mukhatabnya kutiba alaikum la'allakum karena kamu. Nah, untuk tadi dikatakan puasa itu Ramadan bukan ibadah mahdhah. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang sifatnya sosial kenegaraan bahkan di Ramadan kayak perang Badar, perang Tabuk, Fathu Makkah, penghancuran Masjid Diror, semua di Ramadan itu. Artinya apa? Jadi Ramadan jangan ibadah sosial, ibadah mahdhah toh. Ya, artinya ketika Ramadan jangan sampai semangat kita justru kendor Ustaz ya. Iya, benar. Jadi cuman begini, ketika ibadah itu sosial dan membutuhkan tenaga besar, nggak boleh puasa bahkan. Pada perang Fathu Makkah tahun 8 Hijrah, Fathu Makkah itu Ramadan siang panas, jaraknya Mekah Madinah jauh sekali. Rasul mengatakan man shomal yauma faqat aso abal qasim. Yang puasa hari ini maksiat. Kenapa? Butuh tenaga jihad ini. Maka ada rekomendasi. Tapi nanti kalau dikodok nilainya parah sama dengan puasa Ramadan. Dan itu ukurannya kita yang mengukur sendiri Ustaz. Ukuran berat atau tidak tadi? Ya berat itu ya memang kita yang merasakan. Maka Allah katakan wa alal ladina yutikunahu, yutikun yang berat. Nah, maka itu yang boleh nggak puasa yang berat saja. Wanita itu kalau hamil itu beda-beda satu orang per orang. Yang boleh nggak puasa itu alladzi yutikunahu yang berat saja. Sakit itu yang boleh puasa yang berat saja. Nggak boleh sakit pilek nggak puasa. Sakit yang berat kan. Jadi yang berat itu baru boleh nggak puasa. Nah, Oke, tapi jangan sampai nanti semua dianggap berat Ustaz ya. Sehingga minta keringanan terus. Baik, terima kasih Bapak tadi untuk pertanyaannya. Next, silakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fidyah, semisal wanita tersebut tidak mampu menyusui hamil dan menyusui selama 1 bulan full. Pertanyaannya kan 30 hari, apakah fidyah itu dilakukan kita ngasih makan ke orang atau beras itu selama 30 hari juga, atau 30 hari itu cuman ngasih 1 kali setelah itu lunas? Kemudian takaran beras atau makannya itu makan kita 3 kali sehari. Kalau 30 hari berarti 30 kali 3, 90 kali makan. Atau sehari sekali, dan berapa jumlah orang miskin yang Ustadz sebutkan yang kita kasih itu. Apakah, karena pernah dengar 10 orang miskin. Jadi kan 10 kali 30 dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Jadi fidyah itu bagi mereka yang wajib bayar fidyah itu 1 hari puasa tinggalkan 1 fidyah. Nah fidyah itu
ada batas minimalnya, yaitu 1 mud 7 on beras saja. Tapi Allah faman tatawa khairon fahuwa khairun, yang tambahan lebih baik 1 kilo tambah uangnya baik, tapi minimal 7 on. Nah, untuk fidyah ini boleh makanan beras atau siap saji. Jadi sudah masak. Sudah masak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu usianya 90 tahun. Saat beliau usia sepuh nggak puasa fidyah, tapi fidyahnya dijamin untuk memberikan buka pada orang-orang miskin. Tapi kalau makanan siap saji, pastikan orang itu belum masak. Jangan sampai kita berikan masak, dia udah masak, batil. Dan perlu kita fidyah itu hanya untuk orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Maka kalau kita berikan fidyah dalam bentuk buka puasa, jangan dititipkan di Masjid Al-Irsyad. Kenapa? Karena yang makan sini ada bermersi, berinovasi makan, bukan miskin. Untuk fidyah. Fidyah itu lebih cepat diberikan, lebih bagus. 1 hari langsung diberikan, tapi boleh diakhirkan. Karena fidyah itu sama qadha. Waktunya sampai Sya'ban nanti lebih cepat, lebih bagus. Dan 1 orang boleh menerima 3 fidyah sekaligus. Oh, ini menerima. Yang menerimanya. Okay. Jadi misalnya ada fidyah 3 nih, ada orang miskin 3 langsung kasihkan 1 orang boleh. Ya, boleh nggak apa-apa. Kalau memberinya tadi ke berapa orang itu ya? Memberinya ke berapa orang memberi fidyahnya? Boleh 1 orang boleh. Boleh banyak orang boleh. Kalau orang miskin banyak tentu bagi-bagi lebih bagus. Tapi kalau orang miskin 2 orang aja, 2 orang. Dahulu ketika zaman para ulama mujtahidin, ketika infak zakat itu besar, mereka yang berhak menerima zakat ini diberikan zakat untuk kebutuhan 1 tahun penuh. Enggak harus 1. Kalau kita bisa berapa zakat sekarang? 100.000 udah banyak ya. Dulu 1 tahun penuh ketika zakat itu terhimpun dengan banyak. Tapi sekali lagi enggak harus bagi banyak. Yang penting itu kalau bisa semakin merata semakin bagus. Kalau banyak orang miskin, jangan sampai 1 orang kasih banyak, dan ukurannya kebutuhan, karena kebutuhan masing-masing beda-beda. Maka amil zakat itu sebetulnya bukan serah terima uang, tapi pembinaan. Karena itu dia harus tahu siapa masing-masing yang dibina itu, kebutuhan masing-masing tahu. Mestinya harusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, boleh tadi dikumpulkan, kemudian di akhir Ramadan baru diberikan. Boleh, di akhir Ramadan boleh. Kalau di awal boleh nggak Ustaz? Boleh. Kan udah ngira nih sebulan bakal nggak puasa, Iya. di awal dikasih Kalau semua. di awal nanti ya kalau berlanjut usianya. Bolehnya boleh, tapi nilainya nanti bukan fidyah lagi. Kalau nggak berlanjut usianya, nilainya infak biasa nanti. Nggak masalah. Jadi intinya ibadah harta itu boleh dahulukan, nggak boleh ditunda. Ibadah harta. Terima kasih, jazakallah khair. Berikutnya pertanyaan lain. Ya, Mas yang ini. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya ingin tanyakan, bagaimana apabila ada seorang muslimah, Ustaz, pada bulan Ramadan, dia haid misalnya 7 hari, kemudian dia tidak bisa mengqadha sampai menjelang Ramadan berikutnya. Nah, apakah hukumnya dia tetap mengqadha ataukah berserta fidyah? Apabila mungkin fidyah, apakah fidyahnya masih tetap 7 kali sesuai dengan tidak puasanya, ataukah yang haid ya? Ya Ustaz, ataukah double fidyahnya gitu Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, haid. Jadi bagi mereka yang tidak puasa Ramadan dengan konsekuensi mengqadha seperti haid, nifas, sakit, itu waktunya panjang. Mulai Syawal sampai Sya'ban. Nah, kalau pada masa waktu mengqadha itu masih ada halangan syar'i, sakit, nggak apa-apa. Semampunya setelah naik. Tapi kalau kemudian dia tunda sampai lewat Ramadan berikut tanpa alasan syar'i, kena denda fidyah. Kalau itu ditunda karena teledornya, misalnya dia bisa sebenarnya, tapi nanti setelah akhir Ramadan, akhir Sya'ban qadha, tiba-tiba sakit atau haid, berarti teledor dia. Atas teledornya ini maka di samping wajib qadha, kena denda fidyah menurut mayoritas Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan nggak boleh ganti fidyah ya qadha itu.
Kalau nggak bekerja. Jadi double Ustaz ya, karena kesalahan, karena kelalaian tadi. Kesalahannya, fidyahnya karena dendanya, kafarohnya. Oke. Kafaroh ini menurut mayoritas ulama kita, tapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini kurang lebih ada 7 hari lagi ya menuju Ramadan. Jadi kalau misalnya pertanyaan 7 hari pas insya Allah itu Ustaz ya, kalau mau dibayar sekarang. Terima kasih. Jazakallah khair. Pertanyaan lainnya masih kita buka. Ini live ya, tidak melalui telepon. Mitra Muslim yang mau bergabung tidak bisa. Sayang sekali karena Anda tidak hadir di Masjid Al-Irsyad. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pernah dengar, ini khususnya di PP Muhammadiyah itu mengasalah subuh, Ustaz. Subuh itu sebenarnya di Indonesia itu terlalu pagi katanya, Ustaz. Kurang lebih masih 20 menit seharusnya subuh di Indonesia. Dan di teman-teman Salafi itu juga seperti itu. Dia meneliti sendiri, pernah pergi ikut kapal angkatan laut di tengah-tengah, memperhatikan sendiri bahwa fajar itu kalau di Indonesia ini katanya subuh itu kita itu masih kepagian 20 menit. Dan Muhammadiyah belum mengumumkan bahwa, tapi Muhammadiyah cuman takut. Saya baca sendiri. Lah pertanyaan saya, Ustadz, pada saat itu ditanya gini Ustadz yang pembicaranya itu kan mengakhiri sahur tadi yang dijelaskan Ustadz itu kan lebih afdol akhir sahur. Nah pertanyaan saya, di mana Ustadz seperti ini mengakhiri, karena selisihnya itu 20 menit Ustadz. Untuk azan itu sebenarnya subuh di Indonesia seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi seperti ini Ustadz? Terima kasih. Kalau di Al-Irsyad ini kan komatnya terlalu lama, itu bagus. Mungkin Al-Irsyad itu jika kalau komat itu kan lama, jadi mungkin ya nunggu itu fajar itu. Baik, mungkin iya, atau nunggu jamaahnya Pak ya, gak ada itu aja Ustadz, buat masalah saya mohon pengarahan dan petunjuk Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih menyikapi perbedaan ini Ustaz? Jadi kalau seperti itu berarti kalau irsyad udah adzan 2 piring masih habis kita ya. Jadi begini, subuh itu yaitu namanya fajar sodik. Fajar ada beberapa macam, fajar kadhib dan fajar sodik. Fajar kadhib itu ketika kita nggak ada mendung, di timur ada putih tapi meninggi, kecil, digambarkan sebagai ekor serigala. Tapi lama-lama gelap. Kalau fajar sodik itu terangnya menyebar, semakin terang semakin itu fajar sodik. Nah, untuk menentukan awal sholat itu di setiap negara ada yang berhak. Oh, di kita namanya Departemen Agama. Mereka ketika mempunyai amanah untuk menentukan awal waktu sholat itu melibatkan semua disiplin ilmu. Ada ahli astronominya, ada ahli syariatnya, ada ahli segala. Maka berhimpun sehingga sifatnya adalah kolektif istihadnya. Nah, kalau kemudian di masyarakat ada lagi beristihad lain, hendaknya jangan diumumkan, sampai ke depak di diskusikan sana. Karena kalau dia diumumkan, salah depak itu, irsyad salah, nanti jadi fitnah di masyarakat. Karena penentuan awal bulan, awal waktu ini sifatnya ibadah kolektif, tanggung jawab negara. Sejak dahulu Rasul itu pernah salah akhir Ramadan, tak pernah istihad, tapi itu hak negara. Maka nggak ada satu negara pun di negara ini yang pernah berbeda penentuan awal bulan Ramadan atau Syawal, kecuali di Indonesia saja. Itu made in Indonesia khusus ini. Kenapa? Karena penentuan awal bulan, penentuan awal waktu itu ibadah kolektif. Itu kaidahnya al-imamu yarfa'ul khilaf. Imam itu menyelesaikan perbedaan. Sebab kalau awal bulan diberikan kepada organisasi, nanti akan repot. Kenapa? Kalau ada perusahaan, pegawainya ada yang NU, Muhammadiyah, Irsyad, nanti tanggal merahnya beda-beda nanti. Bingung nanti pemerintah. Karena awal bulan punya kaitan dengan aktivitas yang lain, maka mesti disatukan negara yang mengikuti negara. Sama al waktu itu yang punya hak adalah Departemen Agama. Maka kalau ada siapa saja yang mungkin berselisih, beda pendapat, sampaikan kepada mereka, diskusikan, mereka akan welcome kok kalau mau. Kalau itu mengdel, dan itu sudah dibantah. Jadi pernyataan bahwa fajar Indonesia itu terlalu pagi itu sudah dibantah oleh seorang ulama
ya Ustaz Ad-Dari ini. Kalau kita ada 35 halaman, saya punya itu. Yang semuanya membantah semua dalil yang dipakainya. Berdasarkan pendapat ulama dan pendapat semua disiplin ilmu. Sekali lagi, insya Allah yang benar kita ikut rilis yang tepat. Itu yang benar. Oke. Jadi mengikuti pemerintah yang ada saat ya. Kalau mungkin di Indonesia, Brunei, Malaysia atau negara-negara yang mayoritas Muslim ada isbatnya, berteman isbat. Kalaupun misalnya di negara-negara yang di sana Muslimnya minoritas, tidak ada sidang isbat dan lain sebagainya, tidak ada penetapan, berarti ikutnya ke negara terdekat atau bagaimana? Ya, jadi negara-negara yang bahkan yang negara nggak normal waktunya, seperti Skotlandia, Jerman, itu nggak normal tuh. Itu mengikuti negara terdekat yang lebih normal. Sama orang yang di itu negara minoritas itu ikut negara yang sebelahnya yang normal. Yang terdekat. Yang terdekat yang normal. Oke. Baik, karena ada yang buka puasanya jam 9 malam, kemudian jam 1 udah harus sahur lagi atau subuh lagi. Iya, di daerah dekat kutub kan begitu. Bapak silakan. Iya, panjenengan. Maju aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dibaca oleh adik tadi bahwa surat Al-Baqarah 183 la'alakum tatakun. Jadi kewajiban berpuasa itu tujuannya adalah la'alakum tatakun. Tapi saya pernah membaca buku terjemahan, ada hadis yang mengatakan, Pak, mikrofonnya ke sini Pak biar jelas. Ada hadis yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'al atus. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Jadi kalau kita pikir di sini bahwa ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan tujuan daripada puasa, la'alakum tatakun. Pertanyaan saya, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa yang akhirnya tujuan daripada puasa itu dapat kita raih, yaitu la'alakum tatakun. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, agar puasa kita benar-benar sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi menjadi orang-orang yang sebetulnya secara global Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim telah menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ini dua mutlak, harus atas iman yang benar. Orang imannya salah itu ibadahnya bagian fata morgana. Allah katakan orang imannya salah itu surat yang ke-24 ayat 39, walladzina kafaru a'malum kasarobim biqi'ati yahsabudu ma'a. Orang yang salah imannya itu amalnya seperti fata morgana. Ada air tapi datang enggak ada apa-apa. Sama, dia salah imannya, ibadah ada harapan tapi sia-sia nanti. Yang kedua, niatnya harus benar. Yang ketiga, prosesnya juga harus benar. Proses puasa itu dengan menahan syahwat semua anggota badan kita ini. Kemaksiatan semuanya enggak batal tapi merusak nilainya. Itu karenanya yang dapatnya lapar dahaga saja. Dia puasa tapi masih ngerasani, masih mendolimi orang lain, itu puasanya sah fikihnya tapi enggak bernilai pahalanya, enggak berpahala. Itu yang katakan rubba shaimin laisa illal ju' wal atos. Banyak yang puasa dapatnya hanya lapar dan dahaga saja. Sama sholat pun begitu sama. Jadi pastikan iman benar, pasti artinya benar, dikawal ini, pastikan prosesnya juga benar dengan mempuasakan semua syahwat anggota badan kita dan menghindari semua kemaksiatan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dengan doa. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz Agung. Baik, iya, kita tutup dengan doa Ustadz sebelum ditutup di radio. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.